siapa yang menguasai teknologi, dia menguasai masa depan. Jacques Ellul, seorang filsuf dan sosiolog asal Prancis, pernah berkata demikian. Ucapannya kini terasa sangat nyata di tengah dunia yang terus berubah cepat. Teknologi bukan lagi sekadar alat bantu, tapi telah menjadi tulang punggung dari hampir semua aspek kehidupan manusia modern. Bayangkan, dalam 1 dekade terakhir saja, begitu banyak hal berubah. Dari cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, hingga membeli makanan. Semuanya serba digital, serba otomatis, dan serba cepat. Tapi tidak semua orang bisa mengikuti perubahan ini. Masih banyak yang merasa tertinggal, bingung, bahkan kewalahan menghadapi kemajuan yang tak pernah menunggu siapapun. Ketika seseorang tertinggal dalam perkembangan teknologi, itu bukan hanya soal tidak bisa pakai smartphone atau aplikasi. Itu bisa berarti kehilangan pekerjaan, kesulitan mendapat informasi penting, hingga terputus dari akses layanan dasar yang kini serba online. Ketertinggalan ini diam-diam bisa menjadi jurang pemisah antara mereka yang berkembang dan mereka yang terpinggirkan. Kita hidup di zaman di mana literasi digital tak kalah penting dari baca tulis biasa. Namun ironisnya, semakin canggih teknologi, semakin kompleks pula tantangan yang datang. Seseorang yang tidak terus belajar dan beradaptasi, bisa merasa seolah-olah dia hidup di dunia yang bukan miliknya lagi. Video ini bukan untuk menakut-nakuti. Sebaliknya, ini adalah ajakan untuk sadar dan bangkit. Karena belum terlambat untuk mengejar. Dunia mungkin bergerak cepat, tapi dengan langkah yang tepat dan niat yang kuat, siapapun bisa kembali ikut dalam arus kemajuan ini. Kesenjangan digital bukan hanya terjadi antara negara maju dan negara berkembang, tetapi juga terjadi di dalam satu wilayah atau komunitas. Mereka yang memiliki akses terhadap internet cepat, perangkat canggih, dan literasi digital akan melesat maju. Sementara mereka yang tidak, tertinggal semakin jauh. Ini bukan lagi masalah pilihan, tapi kenyataan yang menentukan masa depan seseorang. Akibat dari kesenjangan ini sangat terasa dalam pendidikan dan pekerjaan. Anak-anak di daerah yang belum terjangkau teknologi harus belajar dengan keterbatasan, kala bersaing dengan mereka yang sejak kecil sudah akrab dengan gawai dan sistem digital. Begitu juga dalam dunia kerja, perusahaan lebih memilih orang yang bisa menggunakan teknologi dengan lincah dan adaptif. Yang menyedihkan, kesenjangan ini memperbesar ketidakadilan sosial. Mereka yang tertinggal akan merasa tidak punya tempat dalam dunia modern. Seiring waktu, mereka mungkin kehilangan rasa percaya diri, merasa tersisih, dan akhirnya berhenti berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Namun, kesenjangan ini bukan sesuatu yang tak bisa dijembatani. Dengan kesadaran kolektif, pendidikan teknologi yang merata, serta dukungan dari berbagai pihak, kita masih bisa mendorong semua lapisan masyarakat untuk naik kelas dan tidak tertinggal. Karena sejatinya, teknologi bukan hanya milik kaum elit, tetapi milik semua orang. Perubahan teknologi telah mengubah cara dunia bekerja. Banyak pekerjaan lama yang kini digantikan mesin atau sistem otomatis. Di sisi lain, muncul pekerjaan baru yang semuanya menuntut pemahaman teknologi. Orang yang tidak ikut berkembang, lambat laun akan sulit bertahan di dunia kerja yang makin kompetitif. Pekerja yang tidak mampu mengoperasikan perangkat lunak, memahami sistem digital, atau bahkan sekadar mengakses email dan dokumen daring akan dianggap tidak relevan. Akibatnya, mereka tertinggal dalam promosi, kenaikan gaji, bahkan bisa jadi diputus kontrak karena dianggap tidak produktif. Di sektor informal pun, teknologi memainkan peran besar. Pedagang yang menjual barang melalui platform online bisa menjangkau lebih banyak pembeli dibandingkan yang hanya mengandalkan toko fisik. Ojek yang menggunakan aplikasi punya lebih banyak penumpang dibanding yang menunggu di pangkalan. Ini bukan lagi soal bakat atau kerja keras saja, tapi kemampuan mengikuti zaman. Untuk bertahan, seseorang harus terus belajar dan beradaptasi. Dunia kerja tidak lagi menghargai hanya loyalitas atau pengalaman, tapi juga keterampilan baru. Maka dari itu, orang-orang harus mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap bersaing di dunia yang makin digital ini? Di era teknologi, kecepatan dan efisiensi menjadi kunci. Banyak tugas yang dulu membutuhkan waktu berjam-jam, kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit berkat bantuan aplikasi atau perangkat digital.
Tapi bagi mereka yang tidak paham teknologi, segala sesuatu tetap dilakukan secara manual, lambat, dan rentan kesalahan. Akibatnya, mereka sering dianggap tidak produktif, padahal masalahnya hanya pada ketertinggalan alat dan pengetahuan. Contohnya, seorang pekerja administrasi yang masih mengandalkan catatan tangan atau mengetik satu persatu tanpa tahu fitur otomatis, akan tertinggal jauh dibanding rekan kerja yang menggunakan sistem manajemen data digital. Begitu juga dalam bisnis, pemilik usaha kecil yang tidak memahami cara promosi di media sosial akan kehilangan banyak peluang yang bisa meningkatkan omsetnya. Ketika produktivitas menurun, dampaknya bisa berantai. Kepercayaan dari atasan berkurang, pemasukan menurun, dan semangat pun lama-lama padam. Padahal, ini bukan karena orang itu malas atau tidak mampu, tapi karena ia tidak diberi atau tidak mencari kesempatan untuk belajar dan mengikuti kemajuan teknologi. Meningkatkan efisiensi bukan berarti harus jadi ahli IT. Cukup dengan mengenali alat-alat dasar, memahami cara kerja aplikasi penting, dan membuka diri untuk belajar. Disinilah pentingnya kesadaran dan kemauan untuk berubah. Karena efisiensi bukan hanya milik mereka yang cerdas teknologi, tapi milik siapapun yang mau mencoba. Salah satu dampak nyata dari tertinggalnya pemahaman teknologi adalah ketergantungan. Banyak orang tua atau bahkan usia produktif yang harus terus meminta bantuan untuk hal-hal sederhana, seperti mengisi formulir online, transfer ban digital, memesan tiket, atau sekadar mengunduh aplikasi. Hal-hal ini kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dan tidak bisa terus-menerus didelegasikan. Ketergantungan ini bisa menimbulkan rasa malu, frustasi, atau bahkan membuat seseorang menarik diri dari aktivitas sosial. Mereka merasa bodoh dan tidak berguna hanya karena tidak bisa mengoperasikan teknologi dasar, padahal sebenarnya mereka hanya belum diberi kesempatan untuk belajar secara tenang dan terarah. Lambat laun, ketergantungan seperti ini akan menghambat kemandirian. Bahkan dalam situasi darurat, seperti butuh layanan kesehatan atau transaksi mendesak, seseorang bisa kesulitan hanya karena tidak bisa mengakses layanan berbasis digital. Ini bukan hanya menyulitkan dirinya sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya yang harus selalu turun tangan. Solusinya bukan mengejek atau menyalahkan mereka yang tertinggal, tapi mengajak dan membimbing dengan sabar. Teknologi seharusnya memerdekakan, bukan memperbudak atau membuat ketergantungan. Dan untuk itu, semua pihak harus berperan, keluarga, komunitas, dan tentu saja individu itu sendiri. Di era sekarang, banyak layanan penting sudah beralih ke platform digital. Mulai dari layanan perbankan, kesehatan, pendidikan, hingga administrasi pemerintahan. Bagi mereka yang tidak melek teknologi, hal-hal yang dulunya bisa dilakukan secara langsung, kini terasa seperti labirin yang membingungkan. Mereka merasa terkunci dari dunia yang terus bergerak maju. Ambil contoh sederhana, untuk mengambil nomor antrean di rumah sakit, kini sebagian besar dilakukan lewat aplikasi. Atau mendaftar bantuan sosial yang harus lewat website pemerintah. Jika seseorang tidak tahu cara mengakses internet atau mengisi formulir digital, ia akan tertinggal dan bisa kehilangan hak atau kesempatan penting dalam hidupnya. Ketika akses terhadap layanan dasar mulai terbatas bagi mereka yang tertinggal, hal ini bukan hanya soal ketidaknyamanan, ini soal keadilan. Karena layanan publik seharusnya dapat dijangkau oleh semua warga, tanpa terkecuali. Tapi teknologi yang tidak dipahami bisa berubah menjadi penghalang yang besar. Maka, penting bagi semua pihak, pemerintah, lembaga sosial, bahkan komunitas kecil, untuk terus mendampingi masyarakat agar tidak tertinggal. Akses teknologi harus dibuka selebar-lebarnya, dan pendidikan digital harus menjadi bagian dari kebutuhan dasar manusia modern. Karena akses adalah awal dari keadilan. Kita sekarang hidup di tengah gelombang besar revolusi industri keempat, atau yang dikenal dengan istilah Industri 4.0. Di era ini, teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, IoT, dan Big Data bukan lagi sekadar wacana. Mereka nyata, hadir, dan mengubah pola kerja serta kehidupan sehari-hari. Sayangnya, tidak semua orang siap untuk menghadapi perubahan besar ini. Orang yang tertinggal dalam pemahaman teknologi akan merasa seperti asing di dunia sendiri. Saat semua proses makin otomatis dan berbasis data, mereka yang tidak punya keterampilan baru akan semakin sulit menemukan peran.
Ini bukan hanya masalah pekerjaan, tapi juga masalah identitas, karena manusia butuh merasa berguna dan relevan dalam masyarakat. Seperti kata Alvin Toffler, orang-orang yang buta huruf di abad 21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi mereka yang tidak bisa belajar, melupakan, dan belajar kembali. Di masa ini, kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar ijazah atau pengalaman masa lalu. Mereka yang mau terus belajar akan bertahan, sedangkan yang berhenti akan tertinggal. Maka, sudah saatnya kita mengubah cara pandang terhadap teknologi. Bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang harus dikenali, dipahami, dan dipakai. Karena di masa depan, bukan manusia yang menggantikan mesin, tapi manusia yang bisa bekerja bersama mesinlah yang akan menang. Salah satu risiko besar dari ketertinggalan teknologi adalah rendahnya pemahaman tentang keamanan digital. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dunia digital juga punya bahaya tersembunyi. Mereka mudah percaya pada pesan palsu, tautan mencurigakan, atau tawaran-tawaran yang tampak menggiurkan namun ternyata jebakan. Karena tidak paham cara kerja sistem digital, mereka rentan menjadi korban. Contohnya, banyak kasus penipuan online terjadi karena korban tidak memahami cara kerja OTP, email palsu atau phishing, atau bahkan tidak tahu membedakan aplikasi resmi dengan tiruan. Akibatnya, data pribadi bisa bocor, rekening bisa terkuras, dan reputasi bisa rusak hanya dalam hitungan detik. Masalahnya bukan hanya soal tidak tahu, tapi juga merasa gaptek bukanlah sesuatu yang perlu diatasi. Padahal di dunia sekarang, keamanan digital adalah bagian dari kemandirian hidup. Sama seperti kita mengunci pintu rumah, kita juga harus tahu cara mengamankan data dan identitas di dunia maya. Literasi digital, termasuk soal keamanan, harus diajarkan sejak dini dan terus-menerus. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Bahkan satu pelajaran sederhana, seperti tidak sembarang klik link asing, bisa menyelamatkan seseorang dari kerugian besar. Dunia digital tidak berbahaya bagi mereka yang tahu cara menjaganya. Ketika orang tua tertinggal dalam hal teknologi, anak-anak pun bisa terdampak. Banyak anak sekarang belajar lewat platform digital, mengerjakan tugas secara online, dan mencari informasi melalui internet. Jika orang tua tidak memahami teknologi, mereka kesulitan membimbing, memantau, atau bahkan sekadar mengerti apa yang sedang dipelajari oleh anak. Hal ini bisa membuat anak merasa tidak didukung, atau bahkan lebih percaya pada sumber luar ketimbang orang tuanya sendiri. Dalam jangka panjang, jarak antara orang tua dan anak bisa makin lebar, bukan karena kurang cinta, tapi karena perbedaan pemahaman terhadap dunia yang mereka jalani. Lebih dari itu, ketidaktahuan orang tua juga bisa membahayakan anak. Banyak anak yang menggunakan internet tanpa pengawasan, mengakses konten tidak sesuai usia, atau terpapar cyberbullying tanpa tahu harus mengadu ke siapa. Jika orang tua tidak melek digital, mereka tidak bisa menjadi pelindung di dunia maya. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah. Di era digital, rumah juga harus menjadi tempat belajar teknologi. Ketika orang tua mau belajar bersama, mereka tidak hanya mendampingi anak tumbuh, tapi juga membangun hubungan yang lebih dekat dan relevan. Karena menjadi orang tua di zaman sekarang, juga berarti menjadi pembelajar seumur hidup. Tertinggal dalam perkembangan teknologi bukanlah aib, tapi juga bukan sesuatu yang bisa terus dibiarkan. Dunia terus bergerak, dan suka atau tidak, kita semua sedang berada dalam perlombaan yang tak pernah menunggu. Ketika kita diam di tempat, sebenarnya kita sedang mundur perlahan. Maka, kesadaran untuk mengejar bukan hanya penting, tapi sangat mendesak. Bukan berarti semua orang harus jadi ahli komputer atau programmer, tapi di zaman sekarang, memahami teknologi dasar sama pentingnya seperti bisa membaca dan menulis. Itu adalah kemampuan hidup, keterampilan bertahan, dan alat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Bagi yang merasa tertinggal, jangan merasa rendah diri, tak ada kata terlambat untuk belajar. Dunia digital memberi kita banyak peluang untuk belajar dengan cara yang fleksibel, tutorial gratis, kelas online, komunitas belajar, bahkan bantuan dari keluarga dan teman. Mulailah dari yang kecil, dari hal yang paling sering digunakan, lalu berkembang perlahan. Dan bagi yang sudah lebih dulu memahami teknologi, mari jangan meninggalkan yang lain.
Edukasi digital adalah tanggung jawab bersama. Bukan untuk pamer, tapi untuk berbagi. Karena dunia akan jauh lebih kuat jika semua orang bisa berlari bersama, bukan hanya sebagian yang di depan. Akhirnya, teknologi bukanlah musuh, tapi cermin dari masa depan. Kita hanya perlu memberanikan diri untuk menatapnya, memahaminya, dan menggunakannya dengan bijak. Karena yang membuat seseorang kalah, bukan karena ia tertinggal, tapi karena ia berhenti mencoba mengejar. Dunia boleh berubah cepat, tapi harapan akan selalu hidup bagi mereka yang mau belajar.